Untuk mempersingkat waktu lagi, mari kita dengarkan penyampaian pemateri kita yang kedua ya. Jadi nanti kalau masih ada hal-hal yang mau ditanyakan nanti kita lebih diskusi ya. Makanya pemateri kita berikan waktu sebanyak 10 menit untuk menyampaikan materinya. Kemudian pemateri kedua dengan tema yaitu semangat pemuda. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua PAC Pemuda NWDI Desa Ibual. Kepada Ustaz Arifin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati para pemateri, kemudian yang kami hormati juga pembina Pondok Pacu, para adik-adik dari santri Pondok Pacu, dan singkatnya hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini. Baik, selanjutnya sekarang kita akan berbicara tentang sebagaimana tema yang ada di banner ini, yaitu pemuda hari ini, pemuda sekarang adalah pemimpin pada masa depan. Kalau mahfuzannya apa mahfuzannya? Yang ini subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Oleh karena itu seharusnya menjadi seorang pemuda atau hal yang wajib yang dilakukan oleh seorang pemuda adalah mengisi waktu-waktunya dengan terus belajar. Sebagaimana yang diucapkan bahwasanya juga semangat daripada pemuda itu oleh presiden pertama kita. Siapa presiden pertama kita? Insinyur Soekarno pernah mengatakan, berikan saya 10 pemuda akan ku goncangkan dunia. Tapi berikan saya 1000 orang tua, terus saya akan mencabut Semeru dari akarnya, atau gunung, itu nama gunung ya, Semeru itu. Jadi 10 pemuda yang beliau butuhkan dengan semangat juangnya yang tinggi, maka beliau akan bisa menggoncang dunia. Itu adalah bahasa, itu adalah sebagai penggugah semangat kita, bahwasanya semangat daripada pemuda itu tentu jauh lebih berpotensi daripada semangat orang tua. Kalau kita sudah tua, beda lagi. Tentu masa-masa yang paling indah, nanti tanya orang tuanya, masa-masa yang paling indah itu pasti masamu muda. Lamun tentu paling yang kita inginkan masa kemasan, yaitu adalah masa masih muda. Kemudian kalau istilah Arabnya mengatakan yang senada dengan yang disampaikan tadi oleh perkataan daripada presiden pertama kita. Istilah Arabnya mengatakan himmatur rijal tahdumul jibal. Himmah atau semangat dari pemuda itu bisa melebihi cadas gunung yang tinggi. Jadi untuk adik-adik semua dalam usia yang masih sangat muda, bersyukurlah kita karena kita selalu dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang baik. Bermain kita adalah belajar, berkumpul kita adalah belajar. Jadi waktu yang 24 jam itu, saya yakin ketika adik-adik tetap berada di Pondok Pacu, maka waktu yang 24 jam itu akan lebih banyak digunakan untuk belajar. Maka ini adalah pemuda, generasi pemimpin yang sangat diharapkan
di masa mendatang. Jadi adik-adik, sekalipun adik-adik di sini duduk beralaskan tikar robek-robek, kemudian belajar seadanya, tidur dengan mungkin satu selimut bertiga dan seterusnya. Tapi semangat adik-adik itu tidak boleh seperti tikarnya yang bolong-bolong, tidak boleh seperti sarungnya yang tidak pernah dicuci. Nah, semangatnya itu harus tetap membara. Jadi jangan pesimis, jangan cepat putus asa. Sekalipun kita berada di kampung, sekalipun kita berada di pelosok, tapi cita-cita adik-adik semua harus tinggi. Misalkan ada yang cita-citanya jadi polisi, jadi dokter dan seterusnya, maka harus tetap optimis dan semangat sebagaimana yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang. Apa kata beliau? Beliau menyampaikan bahwasanya kita berniat yang baik. Setelah kita berniat, kemudian berusaha, kemudian insya Allah nanti Allah akan kasih jalan. Jadi hasil itu bukan urusan kita. Hasil apa yang kita inginkan itu bukan urusan kita. Sekali lagi, yang menjadi urusan kita adalah usaha dan doa. Semangat yang harus kita tanamkan. Masalah hasil, masalah belakang itu adalah rahasia Allah. Jangan takut mencoba. Apapun yang adik-adik inginkan, apapun yang adik-adik perlukan, misalkan belajar, apapun yang misalkan ada yang bercita-cita menjadi kori internasional, tetap belajar dari sekarang. Kemudian kalau kita sudah berniat, kalau kita sudah berusaha, tanamkan dalam hati, kalau kita sudah berniat yang baik, insya Allah Allah akan kasih jalan. Oleh karena itu jangan pesimis, sedikit-sedikit apa lalu itu aja. Jangan sampai bilang begitu. Kalau perkataan-perkataan seperti itu munculnya dari syaitan. Syaitan sukanya melihat kita pesimis, suka melihat kita putus asa, supaya dia tidak suka melihat kita menjadi apa-apa. Oleh karena itu pada masa sekarang ini adalah masa emas bagi adik-adik semua untuk tetap belajar. Sebagaimana yang diungkapkan dalam istilah Arabnya yang mengatakan ta'allam bis-sigar kan naksi alal hajari, artinya belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Kalau kita mengukir di atas batu pasti sulit, tentu sulit, memang sulit. Tapi setelah kita ukir, bekas yang sudah kita ukir itu tidak akan cepat pudar atau hilang. Maka itu umpamanya kita belajar waktu kecil, memang sulit kita ngapal, tapi selamanya akan tetap kita ingat. Oleh karena itu belajar sekarang, sebagaimanapun pahitnya, sebagaimanapun sulitnya, tapi nanti ketika kita sudah tua, kita akan merasakan hasil daripada belajar kita. Kemudian wa ta'allam fi waqtil kibar kan naksi alal ma. Kemudian ketika kita belajar waktu tua, waktu ketika kita sudah tua kemudian belajar itu kan naksi alal ma, seperti mengukir di atas air. Kalau mengukir di atas air, sudah mau tulis huruf A di atas air. Misalkan ada kolam, tulis huruf A. Ada bekasnya atau tidak? Tidak ada. Maka begitu kalau kita sudah tua belajar, baru kita ngaji, belajar ngapal. Ketika kita baca bisa kita ingat. Ketika kita sudah keluar dari ruangan, telang mau hafalan. Itu umpama atau ibaratnya kita belajar ketika sudah tua. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang paling penting untuk kita lakukan adalah tetap
belajar. Maka adik-adik di sini sangat beruntung sekali. Kita harus bersyukur karena kita memiliki para asatiz dan ustazat yang terus membimbing kita untuk belajar. Kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya belajar hari ini. Kemudian mengenai wadah yang sudah ada, tentu kita harus bersyukur juga karena semangat daripada orang tua kita telah mengadakan tempat untuk kita belajar. Karena orang tua kita juga sadar, saking melek kita pada tahu, maka beliau juga berusaha berjuang bagaimana supaya tempat untuk kita belajar itu ada. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak muda, sebagai generasi kedepannya harus mengisi waktu-waktu kita dengan terus belajar. Kemudian seorang pemuda, di dalam istilah Arabnya, para ulama mengatakan laisal fata may yaqulu haza abi, walakinnal fata may yaqulu ha anaza. Artinya bukan seorang pemuda yang mengatakan ini adalah bapakku, tapi seorang pemuda itu adalah mengatakan ini adalah aku. Artinya dia dengan tentu gentleman bahasa nanya. Lamun masih kena aku anak Pak Gubernur, aku anak Pak Bupati, aku bapak kejarin datu. Dia membahasa nanya, dia ran karena sa gentleman. Lagu anak sa gentleman itu adalah dia yang mengatakan ini adalah aku, membanggakan dirinya, bukan membanggakan orang tuanya, orang lain. Orang tuanya berprestasi, jadi pemimpin, jadi bupati, gubernur, lagu ni aja, dek narak tahun-tahun, ni aja malas dan mau belajar. Itu bukan seorang pemuda gentleman, tapi dia yang gentleman. Sekalipun amak kita adalah amak kangkung, tapi kita adalah seorang yang berprestasi dan penuh karya. Di sini waktu sudah habis. Oleh karena itu saya akan tutup untuk hari ini adalah sebagaimana yang sebuah temanya, bahwasanya tanamkan di dalam hati keinginan yang kuat, niat-niat yang baik. Insyaallah untuk hasil, insyaallah Allah akan kasih jalan. Sekian dari saya, ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Masih semangat? Masih baru jam siwa. Ya. Jadi juga Pak Ketua Pemuda, ya, kita simpulkan juga tadi disampaikan dengan sebuah syair ulama yang semua santri juga sudah hafal. Apa katanya? Al-alimu dirun wa inkana dasan wal jahilu sabirun wa inkana